Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farmato dengan 3 digit terakhir 103. Kali ini saya akan membuktikan teorema 5.2, yaitu teorema garis sumbu. Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema garis sumbu. Yang pertama kita ketahui bahwa garis L garis sumbu AB hingga dan C adalah titik tengah dari ruas garis AB. Kita ketahui bahwa garis sumbu adalah garis yang memotong segmen garis tegak lurus dan memotong menjadi dua bagian sama besar. Demikian gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada kemungkinan jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PP. Nah, di sini kita ketahui bahwa P sebarang titik pada L, maka kita harus membuktikan PA sama dengan PP. Kita akan buktikan di sini, yaitu PA sama dengan PP. Ini yang akan kita buktikan. Nah, yang di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu di sini kan kita ketahui bahwa garis sumbu itu kan memotong tepat dua ruas garis sama panjang kan, sehingga titik C ini adalah titik tengah AB, maka C ini pasti termuat dalam garis L kan ya. Nah, ini untuk membuktikan jika P sebarang titik pada L, kita akan membuktikan di sini ada dua kemungkinan. Kalau kita ingin membuktikan PA sama dengan PP, maksud saya ruas garis PA sama dengan ruas garis PP. Yang pertama P sama dengan C, dan kemudian yang kedua adalah P tidak sama dengan C. Nah, yang pertama P sama dengan C ya. Kita pisah di sini. Kita pisah P sama dengan C. Nah, kita ketahui P sama dengan C, maka sudah jelas dong. Kenapa kok bisa? Karena C adalah titik tengah dari AB, maka A ke C itu sama dengan C ke B. Begitu juga dengan ketika kita ubah C menjadi B, maka jarak dari A ke B itu sama dengan jarak dari P ke B. Sampai sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya di sini misalkan P tidak sama dengan C, tapi kan dia berada di L. Anggaplah dia ada di sini P, maka yang kita dapatkan adalah ruas garis PC itu kongruen dengan ruas garis PC. Ini sifat reflektif kan, PC sama dengan PC. Oke, nah di sini kita juga ada informasi bahwa C adalah titik tengah A, ruas garis A sama B, maka kita bisa simpulkan bahwa ruas garis A ke C itu kongruen dengan ruas garis C ke B. Nah, setelah kita ketahui lagi di sini adalah garis sumbu. Nah, garis sumbu itu kan tegak lurus. Maka bisa kita ketahui di sini sudut ACB itu kongruen dengan sudut BCA. BCP. ACP itu kongruen dengan BCP. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi besar sudut, lebih simpel aja, PCA itu sama dengan besar sudut PCB. Maka akibat dari ini adalah sudut PCA itu kongruen dengan sudut PCB. Nah, kita kan sudah punya teorema segitiga bahwa ketika kita menemukan sisi sudut sisi atau sisi sudut sisi yang berkesesuaian, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga PCA itu kongruen dengan segitiga PCB. Nah, akibat dari kekongruenan segitiga, maka bisa kita simpulkan bahwa ini bisa kita bentuk seperti ini. Nah, ini adalah ada beberapa sisi yang berkesesuaian. AB berkesesuaian dengan PP. Akibat dari kongruensi segitiga, maka kita bisa buktikan bahwa PA itu ruas garis PA itu sama dengan ruas garis PB.
Oke, kita tadi pembuktian dari kiri ke kanan. Sekarang kita balik kanan ke kiri. Kita ketahui bahwa tadi kita ganti ya. Kita dari titik P kita ganti ke titik Q. Nah, di sini kan tadi kan jika titik Q titik pada garis L, maka AQ sama dengan QB atau P lah tadi kita bahas. Nah, sekarang kita balik. Jika AQ sama dengan QB atau ruas garis AQ sama dengan ruas garis QB, maka Q titik pada garis L. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yaitu Q itu berada pada ruas garis AB. Q berada pada ruas garis AB. Nah, akibatnya berarti Q itu ada di antara A dan B, dan Q akibat dari dia itu sama, maka Q adalah titik tengah dari AB. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa titik tengah AB adalah C, maka Q itu sama dengan C. Nah, dikarenakan kita ketahui tadi C adalah titik yang berada pada garis L, ya. Kenapa kok dia berada pada garis L? Karena kan dia karena garis L adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar, otomatis garisnya ada di tengah dong dan tegak lurus. Nah, berarti titik C adalah titik yang berada garis L, dan itu kita ketahui Q sama dengan C. Nah, maka bisa kita tulis bahwa Q merupakan titik pada garis L. Itu terbukti karena C itu sendiri adalah terletak pada garis L. Nah, kemungkinan kedua, Q tidak berada pada ruas garis AB. Dia tidak berada pada ruas garis AB. Oke, kan kita ingin membuktikan ikut dia adalah titik pada garis L. Misalkan kita taruh titik Q di sini. Kita taruh di sini. Maka akibatnya adalah QC, ruas garis QC itu kongruen dengan ruas garis QC. Sifat reflektif karena dia panjangnya sama. Nah, setelah itu AC itu kongruen dengan CB. Kenapa? Karena besarnya sama. Karena titik C adalah titik tengah dari AB atau ruas garis AB. Nah, setelah itu kita mempunyai ini. Kita masukkan AQ sama dengan ruas garis AQ sama dengan ruas garis QB, maka dia kongruen kan? Berarti AQ kongruen dengan QB. Maka bisa kita simpulkan segitiga AQC itu kongruen dengan BQC, atau lebih mudah aja kita sebut gini, segitiga QCA itu kongruen dengan segitiga QCB. Oke, di sini sudah dimengerti. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat ada sudut yang berpasangan linear, sudut yang berpasangan linear atau berpasangan lurus. Nah, akibat dari itu, pertama kita ketahui bahwa kalau ada segitiga yang kongruen, maka semua sudut dan sisi yang berkesesuaian itu sama besar. Di sini kan ada sudut yang berpelurus ya. Sudut yang berpelurus yaitu sudut, berarti ada dua sudut. Berarti sudut yang berpelurus berarti M A besar sudut I C A itu jika kita tambahkan dengan besar sudut I C B, maka hasilnya akan 180 derajat. Nah, kita ketahui di sini QCA itu berkesesuaian dengan QCB, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini sudut QCA itu sama dengan
IC sudut ICB. Nah, setelah itu bisa kita tulis seperti ini. M ICA ditambah M atau besar sudut ICB. Boleh kan? Sehingga besar sudut dari ICA adalah 90. Maka akibat dari ini besar sudut dari ICB sudut ICB adalah 90. Maka bisa kita simpulkan di sini bahwa sudut ICA itu kongruen dengan sudut ICB. Oke, kita lanjut lagi pembuktiannya di sini. Sehingga bisa kita katakan bahwa C atau ruas garis C itu tegak lurus dengan ruas garis AB kan? Ya kan ya? Dia tegak lurus dengan garis AB. Nah, setelah itu dia kan tegak lurus. Nah, dia juga bersinggungan dengan garis tersebut dan membagi dua berarti membagi dua AC sama dengan CB. Dia kan membagi dua tadi dari yang diketahui. Maka ini kan definisi dari garis sumbu. Dia kan tegak lurus. IC itu tegak lurus AB kan, dia tegak lurus. AC sama dengan CB dia juga membagi dua. Maka bisa kita simpulkan bahwa C itu berada pada garis L. Kenapa? Karena dia kan tegak lurus. Pasti dia ada, kalau tidak di sini ya pasti di sini. Tidak mungkin dong dia ada di sebelah sini. Nah, ini cuma perumpamaan. Maka bisa kita simpulkan C pasti ada pada garis L.